Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Anak-anakku, meskipun kita belum bisa bertatap muka langsung, tapi alhamdulillah kali ini kita bertemu kembali, bertemu dengan Bu Riza. Harapan Bu Riza, kalian dalam keadaan baik-baik saja ya, dan selalu semangat, sehat selalu, dan selalu bahagia. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran Quran hadis kali ini, marilah kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, Bu Riza akan membahas sedikit materi yang telah lalu di bab 1 Al-Quran Pedoman Hidupku. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'ana, yang artinya adalah bacaan. Sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara mutawatir, dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Sedangkan pengertian hadis menurut bahasa berasal dari kata hadasa, yang artinya baru, muda, berita, peristiwa, cerita. Sedangkan hadis menurut istilah adalah segala macam ucapan atau qauli, perbuatan, fi'li, ataupun sikap diam dan ketetapan Nabi Muhammad atau takriri. Segala macam ucapan, perbuatan, bahkan diamnya Nabi Muhammad itu adalah hadis. Kali ini Bu Riza akan membahas materi tentang fungsi Al-Quran dan hadis secara umum. Kemarin kita sudah pelajari tentang kedudukan Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah sebagai sumber hukum Islam yang pertama, sedangkan hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah sumber dari segala macam sumber hukum dalam Islam. Baik, kita fokus pada materi fungsi Al-Quran dan hadis. Persiapkan buku kalian. Baik, fungsi Al-Quran secara umum itu ada 4. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Kemarin sudah kita bahas materi tentang kedudukan Al-Quran dalam Islam, yang mana Al-Quran merupakan sumber hukum, sumber ajaran Islam yang utama. Kemudian fungsi Al-Quran yang kedua adalah sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal manusia. Contohnya apa? Contohnya adalah adanya peristiwa hari kiamat. Tidak bisa dicerna oleh akal, akan tetapi dalam Al-Quran sangat jelas seperti apa hari kiamat itu. Contohnya dalam surat Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, yang mana dalam surat itu digambarkan seperti apa nantinya ketika kiamat itu telah datang. Bisa kalian buka juz amma kalian, baca terjemahannya. Semuanya bercerita tentang hari kiamat dan beberapa surat yang lainnya. Kemudian tentang surga dan neraka, itu juga sebagai bentuk konfirmasi dan informasi bahwa setelah kehidupan manusia di dunia ada kehidupan manusia yang lain,
ada di alam barzah, kemudian ada yaumul hisab. Kemudian setelah itu manusia dimasukkan ke dalam surga dan nerakanya Allah dengan syarat-syarat tentunya ya. Masuk surga harus amal baiknya lebih banyak daripada dosanya. Nah, itu semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran berfungsi sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Kemudian fungsi Al-Quran yang ketiga adalah petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian. Atau dengan kata lain, fungsi Al-Quran yang ketiga adalah petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, agar manusia selamat di dunia maupun di akhirat. Maka manusia harus mengikuti petunjuk tersebut. Petunjuk itu ada dalam Al-Quran. Petunjuk yang lurus itu petunjuk untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Dan apa balasan untuk orang-orang yang beriman yang mengikuti petunjuk yang lurus itu? Tentunya surganya Allah. Itu semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian anak-anakku, fungsi Al-Quran yang keempat adalah sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu. Loh, ajaran masa lalu? Ajaran masa lalu dari mana? Dari kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kalian tahu kitab apa saja yang Allah turunkan sebelum Al-Quran diturunkan? Ya, ada kitab Injil, Zabur, dan juga kitab Taurat. Kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran diturunkan. Nah, di sini Bu Riza akan menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah. Untuk apa? Menghapus kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Injil, dan juga Zabur, serta kitab-kitab yang lainnya yang diturunkan sebelum Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai hakim atau standarnya untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Oleh karena itu, tidak ada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran yang masih berlaku setelah Al-Quran diturunkan. Jadi, setelah Al-Quran diturunkan, maka kitab-kitab sebelum Al-Quran sudah tidak berlaku lagi. Jadi Taurat, Injil, Zabur itu sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah Al-Quran. Kenapa demikian? Karena umat-umat yang turun, yang ada pada masa kitab Taurat, Injil, Zabur, ketika Nabi mereka meninggal, maka umatnya pun juga ikut musnah seperti itu, atau bahkan kembali ke dalam jalan yang sesat seperti itu. Berbeda dengan Al-Quran. Bahkan sampai akhir zaman pun masih banyak orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Kemudian itu tadi adalah fungsi Al-Quran secara umum. Kali ini kita akan melanjutkan tentang fungsi hadis. Fungsi hadis secara umum adalah mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, kemudian memerinci ayat Al-Quran yang mujmal, menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran, serta membatasi keumuman ayat Al-Quran. Nah, untuk fungsi hadis tersebut akan Bu Riza bahas secara lebar nanti di pertemuan yang akan datang. Baik anak-anakku, tadi sudah Bu Riza jelaskan tentang fungsi Al-Quran secara umum. Untuk anak-anakku, jika ada pertanyaan atau ada sesuatu yang belum paham dan perlu penjelasan lagi dari Bu Riza, silahkan kalian komentar di kolom komentar, sampaikan pertanyaan kalian di kolom komentar, nanti akan Bu Riza jelaskan di sana. Baik,
Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga Allah merahmati kita semua, menjaga kita semua dari berbagai hal yang berbahaya untuk kita, baik yang kita ketahui maupun tidak. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi dengan Bu Riza di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.